Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Tasya Rustama dalam podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini senang sekali kita berjumpa lagi dengan Anda, dan di kesempatan kali ini saya punya tamu spesial. Beliau benar-benar luar biasa karena punya filosofis di dalam hidupnya, di mana itu juga yang diterapkan di negara Jepang begitu ya, yaitu Ikigai. Seorang Ikigai Consulting, Kak Flavia Sungkit. Halo Kak. Halo Tasya. Kalau Kak Flavia sendiri menerapkan Ikigai benar-benar kan di dalam kehidupan? Iya, mencoba menerapkan ya. Karena menurut saya ketika menerapkan Ikigai, somehow ambisi itu tetap ada, tujuan itu tetap ada, tapi juga tetap bisa proses perjalanannya tetap bisa menikmati hidup gitu. Oke, baik. Tapi ketika bekerja, ketika di dalam perusahaan sendiri begitu ya, Kak Afla kan punya consulting Ikigai ya, sebuah perusahaan consulting. Di dalamnya konsep-konsep ini diterapkan juga Kak. Bagaimana caranya Kak Afla menerapkan kepada tim? Oke, kalau misalnya konsep Ikigai sendiri kami pakai untuk lebih ke pengembangan ya, atau training atau coaching gitu. Karena sebenarnya konsep dan filosofi Ikigai ini menarik untuk bisa menjembatani para leader dan tim di bawahnya. Ketika kita bisa menerapkan Ikigai atau kita memahami paling enggak ya Ikigai tim kita, nanti akan muncul connection ya. Akan muncul connection antara atasan dan bawahannya. Dan akhirnya kolaborasinya juga akan lebih bagus nih untuk bekerja bareng. Karena kita jadi paham sebenarnya tim kita itu aspirasi karirnya apa sih? Dia maunya seperti apa sih? Apa sih yang fulfilling buat dia gitu. Dan ini bisa jadi modal untuk leader untuk mengembangkan timnya untuk bisa benar-benar jadi tim yang berpotensi untuk bisa naik level lagi gitu. Oke, berarti ini juga yang dipakai oleh Kak Fla memberikan coaching kepada para leader ini. Berarti leader ini diajari untuk ibaratnya nyongkel begitu ya. Sebenarnya motivasi kamu apa sih? Ayo ingat lagi motivasinya. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi bagaimana leader ini selama ini kan mungkin leader touch-nya lebih ke professional goals gitu ya. Pokoknya target KPI, job desk kamu ini gitu. Tapi yang perlu kita sadari adalah kita kerja sama manusia. Di mana manusia itu mereka juga punya impian tertentu, mereka juga punya dream, mereka juga punya goals, dan akan sangat nyaman kalau kita bisa menyelaraskan itu gitu ya. Oh, tujuan organisasi apa, tujuan anak ini apa ya gitu. Kemudian kita bisa cari win-win solutionnya. Misalnya, let's say mungkin saya pakai contoh ya, di tim saya sendiri ada yang dia Ikigainya tuh adalah keluarganya dia gitu ya. Jadi keluarga menjadi prioritasnya dia. Kemudian dia harus pulang gitu. Tapi sebenarnya dia memang tetap ingin bekerja gitu. Nah, sebagai atasan, saya coba untuk melihat apakah di organisasi saya ada peran yang sebenarnya mungkin dia bisa kerja remote, sesimpel itu ya. I see. Dia kerja remote. Kita coba carikan peran. Dan akhirnya sampai sekarang tetap bekerja di Ikigai Consulting gitu. Tapi sesuai dengan Ikigai yang dia miliki juga. Betul. Atau misalnya konsultan saya deh. Konsultan saya itu kebanyakan adalah working mom yang akhirnya berhenti, retire gitu. Karena mereka ingin fokus jagain anak mereka. Tapi sebenarnya para ibu ini tuh adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka punya best practice-nya, mereka punya knowledge, mereka punya background education yang luar biasa, dan sebenarnya deep inside mereka masih mau berkarya nih. Masih ada ruang untuk berkarya. Dan akhirnya Ikigai Consulting kami banyak mengakomodir para working mom ini yang mereka sudah tidak menjadi full time worker. Jadi mereka tetap bisa nih sama anak mereka, tapi mereka juga tetap bisa ngerjain project. Karena lebih fleksibel kan waktunya. Gitu. Oke, menarik ya. Dimana ternyata Ikigai ini bisa
itu menjembatani hubungan komunikasi berarti ya. Betul, komunikasi, connection. Jadi kita mencoba untuk mencari sebenarnya apa yang orang ini mau gitu ya. Karena ketika kita bisa menemukan itu, seseorang itu akan lebih produktif dan akan lebih accountable dengan pekerjaannya. Tidak hanya bertanggung jawab ya, tapi bahkan more than that gitu. Mereka akan lebih punya rasa memiliki sense of belonging terhadap apa yang mereka kerjakan. Karena ikigainya terpenuhi begitu kan? Betul. Fulfill ikigai yang mereka miliki. Betul. Oke. Gimana jika karyawannya ini tidak punya ikigai? Bagaimana caranya leader untuk tahu sebenarnya ikigai kamu tuh ini loh gitu, untuk menyadarkan? Betul. Nah, menurut saya ikigai itu bukanlah sebuah destinasi akhir ya. Ikigai itu adalah journey, dan ikigai itu bisa berubah. Mungkin dulu saya waktu di usia 20-an ikigainya apa, sekarang di usia 30-an udah beda lagi gitu kan, karena kan proses hidup berjalan gitu ya. Dan saya juga banyak menemui di Ikigai Consulting, tim saya yang masih muda-muda nih, atau klien-klien kami yang untuk konsultasi karir, kami kan juga ada konsultasi karir yang masih muda-muda. Biasa kayak gitu kan, kayak bingung nih mesti ngapain gitu kan, mau kemana nih arahnya. Nah, menurut saya yang terpenting sebagai leaders kita harus rajin untuk coaching dan mentoring, sambil kita melihat ketika dia mengerjakan project A, itu semangatnya tuh seperti apa ya, ketika dia mengerjakan project B, itu hasilnya seperti apa ya. Jadi saya ambil contoh, saya punya satu tim, saya coba trial nih untuk menerjunkan dia di beberapa project. Jadi kalau projectnya itu deadline-nya jelas, terstruktur, kemudian isinya itu tentang pengembangan orang lain, dia very happy di situ. Tapi kalau udah suka berubah-berubah gitu ya, tingkat kesulitannya tinggi, nah dia kayaknya udah mulai kehilangan motivasi ketika mengerjakan itu. Dan dia bilang, saya ya Bu Fla, saya tuh seneng banget kalau saya tuh bisa bantu di pekerjaan saya bisa memahami potensi orang itu apa, kemudian kita bisa kasih rekomendasi nih ke klien, oh orang ini mesti dikembangkan seperti ini, gitu. Jadi ketika dia ngerjain project itu dia lebih apa ya, lebih totalitas. Terus ada salah satu tim saya juga, tapi yang terbalik, kalau ngerjain projectnya itu bosen banget Bu, monoton, rutin. Saya lebih suka yang challenge gitu, yang rumit, yang unexpected. Saya suka banget ketemu sama para business owner. Karena ketika saya ketemu mereka, saya tuh belajar banyak. Kan udah beda nih ya. Nah, sebagai leaders kita harus bisa memapping gitu ya, membaca, membantu mereka, dan itu sebuah proses. Saya pun butuh waktu lama untuk bisa mengenal mereka lebih jauh. Tapi ketika kita tahu, kita bisa menempatkan tim kita di posisi yang tepat, sesuai dengan ikigainya, nah itu tuh akan menjadi hal yang positif banget kan untuk perusahaan sebenarnya. Menarik ya smart listeners, di saat gini Kak Fla, banyak perusahaan yang justru tidak memanusiakan manusia di dalam perusahaan ya begitu. Tapi Kak Fla di sini bilang bahwa ya ternyata ini bisa loh dilakukan dan bisa sejalan begitu kan sebenarnya. Betul. Karena sekarang ya smart listeners, kita lihat banyak perusahaan yang ya itu memberikan ya udah semena-mena gitu kan dengan karyawannya. Betul. Tapi justru dengan melakukan semena-mena ini ya tidak akan membawa hal positif di dalam perusahaan. Betul, karena orang akan bekerja as it is. Ya enggak nungguin tanggal 25 atau tanggal 1. Iya. Jadi kesenangannya ya dan jadinya beberapa orang akan jadi quote and quote hitung-hitungan, tapi bukan berarti dengan ikigai ini kita bisa jadi semena-mena dengan tim kita, enggak gitu. Tapi orang-orang itu ketika bekerja tidak sesuai dengan ikigainya kan ya udah akan as it is aja gitu kan. Jarang menunjukkan totalitas atau want to going extra mile. Sense of belongingnya nggak ada. Padahal kita butuh sense of belonging kan di dalam sebuah perusahaan. Betul. Makanya sebagai leaders bagaimana kita tidak hanya menjawab perusahaan ini maunya apa, tapi kita bertanggung jawab juga untuk mendevelop tim kita. Karena saya percaya bahwa leaders yang berhasil itu adalah leaders who can create another leaders. Gitu. Jadi menurut saya ngapain kalau misalnya kita jadi leaders, kita tuh nggak bisa menciptakan leaders yang lain, itu jadinya mandor gitu ya. Kayak mandor kan, yang penting kerjanya beres nih gitu ya, target tercapai udah gitu ya. That's it gitu.
Oke, gimana budaya kerja bisa membentuk hal ini, Kak Fla? Ya, kalau menurut saya namanya budaya kerja itu harus dari atas. Top to the bottom. Top to bottom. Oke. Bukan kerjaan HR. Iya. Karena HR nggak mau nih ngambil kerjaan gitu ya. Tapi bilang, oh budaya kerja tuh ya HR lah gitu. Menurut saya enggak. HR tuh sebagai apa ya, jembatan doang gitu ya, jembatan doang. Tapi untuk budaya kerja tuh harus mulai dari atas sih. Dari top down menurut saya. Dari atas itu harus menjadi role model, harus bisa menurunkan ke bagaimana mereka memperlakukan tim mereka, bagaimana kepedulian mereka. Itulah budaya kerja yang menurut saya sehat, karena seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kan role modelnya adalah orang tuanya, ya kan. Kalau orang tuanya bagus, mereka juga akan jadi bagus. Tapi kalau orang tuanya nggak bagus, mereka juga akan meniru gitu. Begitu juga di perusahaan. Jadi misalnya kita mau buat konsep core value sebagus apapun, kemudian aktivitasnya juga banyak banget, ada mungkin ruangan kerja yang kece gitu ya, ada apa, biliar table dan sebagainya, playroom dan sebagainya, itu kan gimmick ya sebenarnya. Kalau HR juga udah menyediakan itu semua, tapi tetap dari atasnya itu tidak menurunkan ke perilaku, menurut saya nggak akan terjadi itu budaya kerja yang sehat. Jadinya gimmick. Tidak terinternalisasi. Jadi sebenarnya membangun budaya kerja yang sehat itu mungkin banyak orang yang melihat harus butuh biaya yang besar nih gitu kan, harus ngasih uang untuk gathering gitu ya, ruangan kerjanya harus kece, kekinian dan sebagainya. Tapi menurut saya sebenarnya kita bisa mulai dari hal yang simple ya. Di Ikigai Consulting sendiri kami bukan tim yang besar gitu ya, kami small team, tapi kami berusaha untuk menurunkan ke perilaku-perilaku itu, prinsip-prinsip itu, gitu. Bagaimana kami melihat konsultan itu sebagai partner, bukan sebagai quote-unquote levelnya di bawah kami. Begitu juga dengan klien, kita pokoknya semuanya setara ya, kita partner, kita working together. Nah dengan kita menurunkan prinsip itu, kita memanusiakan manusia, ya budaya kerja yang sehat juga akan terbentuk, gitu. Wow. Ini jadi angin segar ya, smart listeners. Di tengah, Kak Fla kalau misalnya ngeliat sosial media, terus curhatan-curhatan pada karyawan, dibilang budak korporat begitu kan. Ini kayaknya, miris sekali begitu kan. Ini semoga jadi inspirasi oleh para leader untuk bisa menurunkan budaya-budaya ini, budaya yang bagus ini kepada perusahaannya, kepada karyawannya. Karena ya memanusiakan manusia itu sendiri begitu kan, agar bisa timbul rasa kepemilikan di dalam perusahaan. Terima kasih Kak Fla. Sama-sama. Dan Smart Listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami dalam program podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini kita akan ketemu dengan topik-topik lainnya. Dan kami harus pamit undur diri. Saya Tasya Rustama dan Kak Flavia Sungkit. Kami pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.